saya Darmawanto kasih lalu lintas jalan dan SDP serta pengawasan terkait kesiapan angkutan Lebaran tahun 2024 di Provinsi Sulawesi Utara. BPTD kelas 2 Sulawesi Utara telah melaksanakan rangcek untuk seluruh angkutan atau sarana di jalan atau di angkutan penyeberangan. Untuk angkutan penyeberangan kita telah memeriksa seluruh armada yang beroperasi di angkutan penyeberangan di Sulawesi Utara, serta untuk angkutan akap, angkutan antar kota antar provinsi sudah kita periksa juga. Ada 46 bis yang kita periksa, bis akap, di mana 20 unit benar-benar layak jalan, 6 unit masih ada toleransi dalam artian administrasi yang masih kurang, dan 20 unit belum bisa dikatakan layak jalan. Adapun posko yang kita laksanakan itu ada di terminal-terminal yang ada di Sulawesi Utara, terminal tipe A yang ada di Sulawesi Utara, mulai terminal Tangkoko, Malalayang, Lolak dan Boroko. Untuk terminal Malalayang yang sekarang masih ada kegiatan konstruksi, mungkin kita hanya memberikan tenda, tapi intinya tetap ada semacam posko darurat lah kalau yang di Malalayang. Kalau yang di Tangkoko di wilayah Bitung itu saya dapat informasi akan dipakai sebagai posko yang sudah dipakai di Polres Bitung ya, Bitung itu Pak. Kemudian untuk kegiatan rest area itu untuk sementara di UPPKB dilakukan Pak, cuma dilakukan rest area di terminal Lolak Pak ya, Lolak sama ini, jadi tidak dilaksanakan di UPPKB sebagaimana biasanya. Tapi siap kalau misalkan ada pengguna jasa lalu lintas yang berhenti sejenak di situ juga diperkenankan juga, tapi tidak ada pelayanan sebagaimana tahun lalu untuk yang UPPKB. Kemudian terkait pelaksanaan nih Pak Fajar ya, pelaksanaan itu kita mulai besok Pak, Hamin itu besok ya, besok 3 sampai tanggal 15 kalau misalnya ya, seperti itu Pak. Tidak ada persyaratannya Pak, kayak COVID zaman dulu nggak ada. Ya, ada. Tidak ada persyaratan untuk jalan mudik itu yang dari dan untuk kebijakannya lah. Cuman ya itu tadi yang saya sampaikan, ada semacam dari petugas dari dinas kesehatan Pak untuk ikut berpartisipasi koordinasi dengan dinas kesehatan. Biasanya dari Dinkes juga yang menawarkan untuk bergabung di situ. Mungkin kalau di beberapa daerah kita kerjasama dengan BNN Pak, Badan Narkotika Nasional itu untuk tes narkoba ya, untuk supir-supir itu ya. Jadi saya untuk Sulit belum tahu nih apakah ada tawaran dari BNN yang biasanya kan menawarkan Pak ya. Hanya di Jawa aja ya? Iya, di Sumatera juga ada Pak. Sumatera saya kebetulan tahun lalu kan di Sumatera Pak, di Jambi itu ada. Karena ya mempertimbangkan volume angkutan ya. Kalau di Sulit ini kan nggak begitu banyak. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, terkait pelaksanaan angkutan Lebaran di BPTD kelas 2 Sulawesi Utara, seperti yang disampaikan Bapak Darmawanto tadi, bahwa pada prinsipnya BPTD kelas 2 Sulawesi Utara siap untuk menghadapi atau mengamankan angkutan Lebaran tahun 2024. Nah, sekedar menambah saja, jadi kami telah melakukan rangcek ya, atau uji kelaikan terhadap angkutan penyeberangan, dalam hal ini kapal Roro, dan bus itu terdiri dari sesuai kewenangan kami, yaitu bus akap angkutan kota antar provinsi dan bus pariwisata yang digunakan untuk angkutan lebaran. Dari hasil rangcek tadi memang ada beberapa bus itu yang layak jalan, kemudian ada beberapa yang tidak layak jalan, terus ada beberapa bus yang sifatnya dia menunggu perbaikan minor. Perbaikan minor itu misalnya bannya sudah halus, nah diganti menjadi ban yang lebih bagus, wipernya kurang, ya wipernya kacanya yang sifatnya itu minor, itu
kita tunggu, kita kasih kesempatan sebelum angkutan lebaran ini untuk diperbaiki. Dari sisi penyeberangan, yaitu sarana kapal ro-ro atau kapal penyeberangan, kebetulan kami juga melintasi lintas komersil dan perintis. Dalam hal ini untuk perintis itu ada beberapa kapal, yaitu KMP Gude, KMP Bawah, KMP Tarusi, KMP Porodisa, KMP Watunapako, KMP Lohorau, Lokong Banua, itu melintasi trayek perintis. Dan yang komersil antara lain KMP Labuan Haji, kemudian Pokling, Madani, itu yang komersil. Nah, kita sudah melakukan rangsek atau uji kelaikan terhadap kapal tersebut dan hasilnya semua kapal dalam keadaan laik jalan. Karena kalau mungkin agak berbeda ya Bapak-bapak, kalau di laut ini harus semuanya terpenuhi 100%, kalau enggak akan mendapatkan izin berlayar. Nah, kalau di darat kita bisa ada perbaikan sedikit, bisa ada toleransi, tapi kalau untuk laut harus 100% terpenuhi, sehingga nanti akan mendapatkan surat persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh Sabanda. Dari prasarannya juga baik dari terminal, kemudian timbangan, mau pelabuhan juga kita lakukan survei ya Pak ya, survei kesiapan untuk angkutan lebaran, dan memang hasilnya itu semua pelabuhan dalam keadaan laik, walaupun ada beberapa yang di Kabupaten Sitaro dan Talaut itu masih dalam kondisi rehabilitasi. Namun untuk sementara misalnya di Lusiau itu kita menggunakan pelabuhan sementara, pelabuhan PD atau pelabuhan laut. Itu sebenarnya karena di pelabuhan ferinya itu atau pelabuhan penyeberangan sedang dalam perbaikan. Salah kurang gratis memang kami di BPTD ini belum ada arahan ya dari Bapak Dirjen bahwa di BPTD untuk level belum ada angkutan mudik gratis. Mungkin kalau di provinsi ada ya, kalau di kami ini belum ada. Kalau sekiranya ada bis yang karena kurang misalkan itu kami akan kita lakukan perusahaan yang memiliki bis ini, bis cadangan istilahnya. Tapi sebelum berangkat kita lakukan berangkat juga. Kemudian izinnya yang saya sampaikan tadi menggunakan izin insidensi yang melakukan adalah kepala terminal atau pengawasnya itu. Jadi tinggal nanti dari kata satu aja dari mana Pak? Contohnya dari Maluku menuju Gorontalo. Nanti dari Gorontalo ya cuma satu titik ke baliknya nanti dari sana yang memberi izin. Cek dulu lagi ya. Ya, cek dulu. Jadi izin ini cuma berlaku satu kali perjalanan. Itu pun insidental ya, kondisi tertentu. Tapi ada pertanyaan, kalau ada penumpang yang naik ke atas, memang dari terminal ini Pak, terminal kita sudah berusaha untuk tertib. Tetapi kalau di tengah jalan dia, nah itu yang agak repot di situ, karena kami tidak boleh naik turun di jalan raya Pak ya, itu kewenangan Pak Polisian. Antisipasi dari sebelumnya. Jadi gini Pak Manajer, memang aturannya itu penumpang naik turun itu harus di dalam terminal. Dan itu sesuai dengan seat ya, tempat duduk kita nggak boleh misalnya sampai penumpang berdiri, itu tidak diizinkan, harus sesuai. Nah, tapi dalam kondisi tertentu ada juga operator yang nakal ya, yang menaikkan penumpang atau menurunkan di jalan. Nah itu kita nggak boleh. Nah, karena ya pengawasan kita cuma di dalam terminal Pak ya, itu terlepas dari pantauan kita Pak. Nah rutenya ini ada beberapa rute Pak. Itu ada kalau yang komersil Pak ya, yang komersil itu Bitung Ternate BP, Bitung Ternate Bitung. Kemudian itu KMP dari Tekuban. Yang kedua KMP Potling 8 itu sama, Bitung Ternate Bitung, cuman jamnya berbeda Pak ya dengan yang tadi. Kemudian kapal penyeberangan Madani atau KMP Madani itu Bitung Tobilo Bitung. Kalau yang perintis ada juga Pak, yang perintis itu yang komersil tadi ada juga Bitung Melong, belum KMP lapangan dia. Yang perintis ini ada di Kupang Melongwane, tapi dia di Kupang Pananaru Melongwane, itu KMP Tarusi. Kemudian juga ada yang dari Amurang Pak, Amurang Melongwane, arah kepulauan itu Talaut dan Sitaro itu
semua dilayani dengan kapal perintis. Lorau, Lewong Banua. Ini kalau di Kabupaten Sitaro dan Kabupaten Laut sampai dengan Melongwangi, Kemiangas itu ada semua terlayani. Ya, Watu Napato itu sampai Kemiangas. Angkutan perintis KSPN atau Kawasan Strategi Pariwisata Nasional. Jadi kalau yang KSPN itu ada dua, Likupang sama Tondano. Itu masing-masing dilayani oleh dua bus ya. Damri. Operatornya Damri, tapi ini menggunakan bukan bus apa HIS itu. Ya. Kemudian yang Tondano sama, yang di Tondano itu KSPN itu melayani 2 rute juga. Kemudian yang reguler itu melayani beberapa daerah yang ini datanya saya sampaikan Pak. Lintas perintis ada 10 trayek. Ya. Nah itu juga nanti angkutan lebaran tetap melayani ya, baik yang angkutan pariwisata maupun yang reguler. Karena kan kemungkinan ini kan lebaran panjang Pak, liburnya. Jadi orang banyak berwisata. Bukan ya, itu nanti makanya kita tetap melayani untuk angkutan pariwisata. Yang angkutan reguler, sama kita melayani juga. Dari ini yang mengoperasikan Damri, ya subsidi perintis juga sama. Nanti ada kapal, ada bus juga yang subsidi perintis, gitu Pak.